Nah, keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas. Jadi, biar pembelajaran kita nyaman, harus ada yang namanya peraturan kelas yang harus kalian berdua ini sepakati. Ya, untuk membuat peraturan kelas itu bisa berasal dari kalian sendiri, bisa juga berasal dari doa ini. Dan sekarang saya mau bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, silakan berdiskusi dengan teman kalian di belakang kalian ya. Kalian tulis atau kalian diskusikan sebuah keyakinan kelas yang perlu kita sepakati sebelum pembelajaran dasar desain grafis ini kita mulai. Oke, paham? Ini Bu Aini akan membagikan 2 lembar kertas. Nanti kamu tulis di lembar kertas yang pertama 1 keyakinan kelasnya. Terus lembar kertas yang kedua ini kamu juga tulis. Nanti kalau sudah selesai silakan salah satu perwakilan kelompok ditempelkan di papan. Ya, tulisnya yang besar biar teman-temannya kelihatan. Sampai di sini paham? Oke, silakan satu kelompok saya bagi 2. Kamu kuningkan sama temanmu. Ya, keyakinan kelas apa yang bisa kita laksanakan sama-sama? Sudah boleh kalian berhadapan-hadapan. Kamu kuningkan, kamu tulis yang besar. Contoh keyakinan kelas misal tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran atau apa terserah yang menurut kalian itu bisa kita sepakati bersama. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Satu kertas cukup 1 keyakinan kelas. Ditulis yang besar. Waktunya saya kasih 2 menit cukup atau 5 menit? 5 menit. 5 menit, oke. Latihan cepat ya. Tulisnya gini aja biar seragam ya. Tulisnya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak kasih lagi wes. Tulisnya kayak gini ya. Ayo ditulis kan. Ini kelompok 1 ya. Iya, Bu. Kamu bikin keyakinan kelas apa sih? Dilarang bermain HP saat jam pelajaran. Dilarang, bagus. Kelompok 2, kamu bikin keyakinan kelas apa enggak? Harus memakai atribut lengkap. Harus memakai atribut lengkap. Kalau siapa Sylvie? Harus bicara sopan kepada guru dan teman. Harus bicara sopan kepada guru dan teman. Bagus sekali. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, silakan keyakinan kelas yang sudah menulis di kelas dadakan di pada. Nanti saya ambil kok untuk mulai berangkat. Sekarang mau ada yang bisa dipakai. Silakan orang dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, guru-guru, Bapak Ibu guru SMK Al-Hidayah. Mohon maaf kita melakukan kegiatan rapat hari ini menggunakan Zoom meeting, mungkin karena kita terhalang waktu dan kesibukan masing-masing. Jadi di sini saya mau minta bantuan Bapak Ibu dalam melakukan sebuah aksi nyata kegiatan guru penggerak, ya. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan modul yang akan saya dapat ketika di guru penggerak tersebut. Dan hari ini juga Pak Arif selaku kepala sekolah kita juga berhalangan untuk bisa join. Jadi untuk itu mungkin bisa langsung saya awali aja biar nantinya Zoom meeting kita ini tidak berjalan cukup lama. Mungkin saya akan membutuhkan waktunya Bapak Ibu sekitar 30 menit mawon. Nanti kalau misal ada yang pertanyaan atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon bisa melakukan diskusi ya. Saya izin share screen dulu. Apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Di sini saya akan coba menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah atau di kelas. Jadi materi budaya positif ini ada di kegiatan guru penggerak, yaitu tepatnya di modul 1.4 yang akan nantinya kita semua sebagai Bapak Ibu guru akan menerapkannya di sekolah. Sebelum saya melakukan presentasi ini, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini. Menurut Bapak Ibu, ya, apa sih budaya positif itu? Mungkin yang bisa jawab silakan angkat tangan. Ya, Bu. Oke, silakan Pak Bayu. Menurut saya budaya positif itu kebiasaan positif, Bu. Kebiasaan positif, oke. Menurut Pak Bayu, budaya positif itu kebiasaan positif. Ada pendapat yang lain mungkin dari Bapak Ibu guru? Tadi saya lihat Pak Pake sudah angkat tangan. Oke. Gini Putri, untuk budaya positif itu budaya yang diterapkan ke anak-anak. Biar lebih untuk kedisiplinan dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak Fakih. Jadi di sini ada dua pendapat dari Pak Fakih dan juga Pak Bayu ya mengenai budaya positif itu tentang kedisiplinan atau kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, di sini ketika dalam penerapan budaya positif itu juga pastinya perlu kita lakukan yang namanya analisis dulu, analisis kegiatannya budaya positif itu apa aja sih. Dan terus sekarang kita akan bahas dulu latar belakang kenapa saya menerapkan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Berubah nggih? Kok di saya tidak berubah ini? Halo Bapak, Ibu? Sudah berubah. Berubah, Bu. Sudah berubah. Oh, oke. Jadi latar belakang kenapa perlu adanya penerapan budaya positif di sekolah itu pastinya yaitu kurangnya pembiasaan sikap disiplin pada siswa-siswi di sekolah yang berdampak pada tingginya siswa yang melanggar peraturan, sehingga perlu adanya tindakan yang dapat merubah atau membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Ya, jadi di sini kita semua juga sudah tahu gimana karakteristiknya siswa-siswi kita, gimana kegiatan
siswa-siswi kita selama di sekolah, menurut saya perlu adanya sebuah budaya positif itu agar menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang kondusif. Dan budaya positif di sekolah ini juga perlu adanya dukungan atau kerjasama dari semua pihak. Jangan budaya positif itu mengenai peraturan sekolah, jangan titik beratkan juga pada kesiswaan. Karena tidak seperti itu, karena budaya positif ini akan berjalan jika semua warga sekolah, termasuk Bapak Ibu guru, staf tata usaha, ataupun anak-anak bisa saling bekerja sama untuk membentuk lingkungan yang positif tersebut. Terus dalam kegiatan budaya positif itu, atau penerapannya menyangkut 5 hal. Yang pertama, melakukan disiplin positif dan kebijakan-kebijakan universal. Yang kedua, membuat sebuah keyakinan kelas. Yang ketiga, memahami kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, memahami 5 posisi kontrol guru. Yang kelima, yaitu melaksanakan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang melakukan disiplin positif dan kebijakan-kebijakan universal. Ya, di sini disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Jadi, setiap sekolah, setiap Bapak Ibu guru, setiap tenaga pendidik itu pastinya punya cita-cita. Cita-citanya ini pasti berhubungan dengan hal kebaikan yang akan kita impikan atau kita wujudkan selama di sekolah. Ya, kalau untuk kebijakan universal, ini adalah salah satu nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dalam penerapan kurikulum Merdeka yang saat ini kita laksanakan di kelas 7, pasti Bapak Ibu juga sudah mendengar kata-kata atau kalimat profil pelajar Pancasila. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyebutkan 6 aspek profil pelajar Pancasila tersebut. Monggo angkat tangan. Halo, Bapak Ibu. Iya, Bu. Oke, ada yang bisa menyebutkan 6 profil pelajar Pancasila? Mungkin yang beriman itu ya, Bu. Iya, yang beriman. Beriman, kebinekaan, gotong royong. Ya. Disiplin. Nah, mandiri, kreatif, terus berpikir kritis. Berpikir kritis. Oke. Terima kasih Pak Fakih. Jadi dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, itu siswa kita diharapkan mempunyai sebuah karakteristik yang berakar dari profil pelajar Pancasila. Lah, apa saja karakteristiknya itu yang disebutkan Pak Fakih sudah benar. Yaitu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua berpikir kritis, ketiga mandiri, keempat berkebinekaan global, sampai dengan kreatif itu tadi. Jadi kita sebagai guru dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka harus membentuk karakteristik peserta didik itu menjadi karakteristik yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Terus yang selanjutnya yaitu tentang sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita wujudkan agar kita dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran kita selama di kelas. Keyakinan kelas ini bisa berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut, keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi, istilahnya keyakinan kelas ini, kita membentuk sebuah kesepakatan kelas yang terjadi antara
guru dengan murid sebelum proses pembelajaran itu terjadi. Jadi istilahnya biasanya ada yang gini, oh Bapak Ibu guru sebelum mulai pembelajaran itu membentuk sebuah kesepakatan kelas atau kontrak belajar. Nah itu dalam guru penggerak istilahnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini harus ada persetujuan dari guru itu sendiri dan juga anak-anak. Jadi ada kesepakatan lah. Contohnya keyakinan kelas itu semisal dilarang menggunakan HP di kelas, misal kayak gitu. Kita rubah kalimat keyakinan kelas itu menjadi lebih positif agar anak-anak tidak menggunakan HP dengan semisal gini, kalau waktunya pembelajaran, HP-nya silahkan ditaruh di dalam tas. Itu salah satu contoh bentuk yang keyakinan kelas menggunakan kalimat yang lebih positif. Jadi jangan langsung meminta anak-anak tidak boleh memakai HP, jangan seperti itu. Kalau dalam kalimat keyakinan kelas, kalimatnya itu yang dibuat itu bersifat positif seperti itu tadi. Terus yang berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, dalam kita sebagai makhluk sosial itu ada yang namanya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada kebebasan, yang ketiga ada kesenangan, yang keempat itu kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima yaitu penguasaan. Jadi dalam kita hidup atau makhluk sosial seperti kita itu butuh 5 kebutuhan dasar. Ya, karena 5 kebutuhan dasar ini bisa menjadi istilahnya tombak buat kita dalam menjalani sebuah kehidupan nantinya. Nah, terus yang ketiga ini enggak banyak kok, nggih Bapak Ibu, saya cuma minta waktunya sebentar saja. Yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru harus memiliki yang namanya posisi kontrol. Biar apa? Biar kita bisa mengontrol segala tindakan kita kepada murid kita ketika di sekolah. Nah, 5 posisi kontrol ini ada, maksud saya 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru itu ada ini. Ya, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita bahas dulu seperti yang pertama, guru sebagai penghukum. Dalam hal ini, ya, guru sebagai penghukum, kita tidak mengetahui apa alasan siswa tersebut melakukan kesalahan. Contoh gini, ada siswa yang terlambat, ya, masuk ke sekolah datang jam 7:30. Kita sebagai guru langsung menghukum. Oh, kamu terlambat, 7:30 baru masuk. Ya, sudah kamu lari. Itu sebaiknya sikap-sikap yang seperti itu harus kita hindari. Karena apa? Karena ketika anak itu terlambat, dia pasti punya alasan tersendiri kenapa dia datang 7:30. Jadi sebaiknya kita sebagai guru harus menanyakan dulu kepada anak-anak, kenapa sih dia itu terlambat, alasannya apa, mungkin di jalan dia tertimpa musibah, entah itu bannya bocor ataupun sepedanya mogok, kan kita tidak tahu. Jadi sebaiknya kalau dalam posisi kontrol kita sebagai guru, kita harus menghindari sebisa mungkin, menghindari posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ya, terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya, dalam hal ini kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya, jika anak melakukan sebuah kesalahan, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan seperti ini. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Kamu tidak kasihan dengan Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh
guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita tidak langsung memarahi anak tersebut, tapi kita bikin anak itu memunculkan rasa bersalahnya kepada dirinya atas tindakan yang sudah dia lakukan, seperti contohnya melanggar peraturan, lompat pagar gitu ya, semisal. Kita bilang aja ke anak-anak, kenapa sih kamu lompat pagar? Kamu lo gak kasihan sama dirimu sendiri. Nanti kalau semisal kamu lompat pagar terus kakimu cedera, itu kan juga bisa jadi masalah. Jadi contohnya untuk guru sebagai pembuat rasa bersalah itu seperti itu. Kalau guru sebagai teman, ya guru sebagai teman, ya istilahnya kita bisa merangkul anak-anak untuk mereka bisa menjadi partner yang baik buat kita. Teman dalam hal ini juga kita batasi, ya kita juga harus punya batasan-batasan terhadap murid. Jadi biar murid itu tidak kurang ajar pada kita. Habis itu guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Kalau pemantau itu ya seperti melihat dulu kesalahan muridnya, kesalahan murid-murid itu seperti apa. Habis itu kita analisis dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Baru kita bisa menentukan konsekuensi apa yang bisa diterima peserta didik. Terus guru sebagai manajer. Manajer ini sama halnya dengan pemantau itu tadi. Terus yang berikutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mungkin kalimatnya agak awam di telinga Bapak Ibu. Saya juga baru mendengar pada waktu pendidikan guru penggerak itu. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Gambar segitiga restitusi ini ada 3 bahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan sebuah keyakinan. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan. Lah, menurut saya kalau penerapan segitiga restitusi ini di sebuah sekolah atau sebuah kelas ini memang cukup efektif. Kemarin sudah saya lakukan atau mungkin secara tidak langsung sudah Bapak Ibu guru lakukan, tapi istilahnya berbeda. Contohnya kayak gini, kalau sebuah segitiga restitusi. Kemarin saya membuat sebuah video ya, tentang di situ ada anak yang mencontek di dalam kelas pada waktu ulangan. Kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitasnya. Dengan contoh, kenapa kamu kok mencontek? Ketika anaknya tidak ngaku, kita beri aja sebuah kalimat-kalimat positif seperti nggak apa-apa, kamu ngaku aja kalau kamu memang mencontek. Semua orang itu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Misalnya seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus yang kedua ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Kita lihat dulu, kita pastikan tindakan apa yang dilakukan anak tersebut. Kayak tadi ya, contohnya mencontek di dalam kelas. Kita tanyakan, kenapa kok kamu mencontek? Alasanmu apa kok kamu mencontek? Pasti anak itu punya alasan tersendiri kenapa dia mencontek di dalam kelas. Terus yang ketiga, ada yang namanya menerapkan sebuah keyakinan. Jadi menerapkan sebuah keyakinan ini adalah tahapan terakhir dari sebuah segitiga restitusi. Dalam dalam menanyakan keyakinan ini perlu adanya kesepakatan dari awal. Ya, kita tanyakan dulu keyakinannya ketika sebelum proses ulangan sudah ditekankan kepada anak-anak. Nanti pada waktu ulangan tidak boleh memakai HP. Tapi pada waktu kenyataannya ada anak yang memakai HP, kita tanyakan keyakinannya. Tadi sebelum ulangan sudah disepakati apa, gitu. Semisal tidak boleh pakai HP, kenapa kamu pakai HP? Lah itu perlu
tegaskan lagi. Jadi ini gambaran segitiga restitusi, ada 3 tahap yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah atau di kelas. Ya, jadi ketika ada peserta didik yang melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung memberikan sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi atas tindakan apa yang dilakukan murid tersebut, melainkan kita sebagai guru harus mengetahui alasan-alasannya. Kalau memang tindakan yang sudah dilakukan oleh anak-anak tersebut di luar toleransi atau di luar dari peraturan sekolah yang sudah ditetapkan, itu boleh kita bertindak sebagai penghukum anak tersebut. Ya, jadi cukup itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu atau 1-2 orang yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Monggo. Atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat dan terlalu berbelit-belit. Ngapunten, soalnya ini tadi langsung action, langsung minta Bapak Ibu guru untuk join, mungkin juga belum bisa maksimal. Monggo, silakan. Mungkin kritik. Saya, Bu. Angkat tangan. Sinten? Ya. Halo? Putus-putus Ya, Bu. Pak, suaranya. Angkat tangan dulu, Ya. Pak. Nggak kelihatan Ya, soalnya. Bu. Ngapunten. Halo. Halo? Oh, nggih. Saya, Bu. Pak Bayu, silakan. Saya kurang paham yang 5 tadi loh, Bu. 5 apa tadi? Lupa itu. 5 posisi kontrol. Ya, itu bisa dijelaskan lebih detail lagi. Nggih. Yang ini nopo? Ya, Nggih, dalam sebuah pembelajaran, guru itu kan punya yang namanya kontrol atas dirinya dan atas muridnya dan atas pembelajaran yang dia lakukan. Ya, jadi di sini menurut Diana Gosen ini posisi kontrol untuk guru itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi, dalam masing-masing kontrol ini, tinggal kita memilih saja kita mau menjadi guru yang seperti apa. Guru yang menghukumkah, atau guru yang membuat rasa bersalahkah, atau temankah, itu tergantung diri kita masing-masing ketika menghadapi siswa kita. Kita mau posisi kontrol kita sebagai apa. Ketika ada murid yang melakukan sebuah kesalahan, atau kayak tadi terlambat, Pak Bayu bisa memposisikan guru sebagai, Pak Bayu bisa memposisikan diri Pak Bayu sebagai penghukum. Ada siswa terlambat, langsung, sudah kamu lari aja, 10 kali muter lapangan. Misal gitu, tanpa memperdulikan alasannya anak tersebut. Atau Pak Bayu juga bisa menjadi guru yang posisi kontrolnya memantau. Semisal, ada anak terlambat tadi, Pak Bayu tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Semisal anaknya jawab, ban saya bocor. Ya sudah, besok jangan diulangi lagi atau segera masuk kelas. Itu bisa Pak Bayu lakukan dan itu bisa yang namanya Pak Bayu memiliki kontrol sebagai pemantau. Gitu, Pak. Oke, Bu, bisa dipahami. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Bu Astri mungkin, Bu Eri, atau Bu Arin, Dewi. Mas, Monggo, saya buka 2 penanya lagi biar diskusi kita agak
hidup, nggih. Soalnya kita kan di sini sama-sama belajar, saya juga belajar baru pertama ini menyampaikan budaya positif di sekolah. Semoga nantinya bisa menjadikan sekolah kita, nggih, yang karakteristiknya anak-anak ini luar biasa, menjadi lebih baik sesuai dengan visi misi SMK yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Saya Bu usul. Oke, Pak Yaya, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bu Aini, ini sekedar usulan Bu. Nggih. Mungkin bisa diterapkan di sekolah kita, khususnya masalah tata tertib sekolah. Nggih. Ini untuk menertibkan anak-anak ini, kita mulai dari depan, Bu. Jadi mulai dari gerbang. Nah, itu perlu ditulis. Saya pernah lihat sekolahan itu begini. Malu kalau datang terlambat. Kemudian yang kedua, gerbang ini ditutup setelah jam 7.15 menit. Nah itu, jadi kalau lebih dari 15 menit, siapapun silakan nanti bisa berkonsultasi dengan pihak yang ada di dalam atau bisa juga pulang gitu. Itu Bu, jadi tolong nanti bisa, ini saya baca di sekolahan lain loh Bu ya. Nggih. Baca di sekolahan lain. Jadi mungkin saya mikirnya gini, dua poin ini bisa diterapkan di sekolah SMK. Nah ini juga mungkin berlaku juga bagi anak SMP. Nah, saya kira itu Bu, terima kasih. Nggih, Pak Yaya, terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti masalah kedisiplinan itu kan memang rawan sekali di sekolah kita, terutama dalam hal keterlambatan siswa ataupun Bapak Ibu gurunya, nggih. Jadi jadi memang perlu adanya sebuah kesepakatan, entah itu berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari semua pihak tentang kedisiplinan ini. Jadi alangkah lebih baiknya kedisiplinan ini kita mulai dari diri kita masing-masing. Ya, kita mulai dari diri kita masing-masing. Karena apa? Karena segala tindakan atau perilaku kita selama di sekolah itu akan menjadi contoh buat anak-anak kita. Kalau semisal gini gampangannya, Ngapunten, ini juga kan saya mengalami, saya sering datang terlambat di sekolah, katakanlah gitu. Itu juga akan berpengaruh sama anak-anak kita. Pasti mereka mikirnya gini, walah gurune yo tekone kari, pasti aku teko kari yo gak apa-apa. Pasti kan gitu mikirnya. Jadi kita perlu sama-sama sadar akan kesalahan yang sudah kita perbuat, kita perbaiki lagi, kita evaluasi lagi demi menciptakan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, kemarin itu sudah saya ambil contoh dalam penerapan budaya positif yang bersifat religi, itu sholat duha berjamaah. Ya, dan itu mendapatkan apresiasi dari Bapak fasilitator dan juga teman-teman dari CGB yang lain. Ya, jadi mungkin hal-hal yang seperti itu bisa kita tingkatkan atau mungkin bisa kita tambah dengan kedisiplinan itu tadi. Ya, jadi saya berharap untuk semua Bapak Ibu sekalian ini evaluasi kegiatan pembelajaran kita selama ini, ya, karena kedisiplinan kita yang kurang, maka akan berimbas juga kepada anak-anak didik di sekolah kita. Begitu. Mungkin ada yang lain, kurang 3 menit ini Zoom-nya akan otomatis close. Ya, sudah cukup Bu, terima kasih. Oke, Pak Yaya, terima kasih. Mungkin ada yang lain sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita hari ini. Ini tadi sebenarnya saya mau melakukannya secara luring, tapi berhubung Pak Arief berhalangan hadir,
Jadi saya lakukan melalui Zoom online karena mengingat kesibukannya Bapak Ibu juga yang mungkin ada kegiatan lain selain di luar sekolah. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin cukup? Cukup. Cukup? Ya, sepertinya cukup, Bu. Oke, kalau gitu, oh, Oh, iya, Bu Eni mau boleh. nanya? Oke. Ya, mau tanya itu Bu, yang segitiga tadi bisa minta tolong diulang kembali. Oke, segitiga restitusi ini kalau apa namanya, kalau penerapannya itu kita identifikasi dulu. Kita lakukan apa namanya, istilahnya dialog dengan anak dulu. Ya, untuk mencari kebenaran apa yang sudah terjadi. Semisal gini tadi ya. Yang pertama ada kan menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan dulu kepada anak-anak. Kita stabilkan identitas. Semisal ada anak yang mencontek tadi, kita tanyakan dulu, apa benar kamu mencontek? Semisal gitu. Padahal dia sudah jelas-jelas ketahuan mencontek. Kita tanyakan dulu, apa benar kamu mencontek? Ketika anak itu tidak mengaku, kita tidak boleh marah. Tapi kita berikan penguatan. Tidak apa-apa, kamu ngaku aja. Setiap orang kan sudah pernah melakukan kesalahan. Kalau kamu memang mencontek tadi, kamu ngaku aja. Semisal gitu. Ya, jangan langsung, kamu contek. Gak boleh kayak gitu. Jangan seperti itu. Kalau di segitiga restitusi itu, setiap tindakan yang dilakukan anak, kita harus melakukan dialog secara baik-baik. Dan yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kita validasi itu dulu. Alasannya apa anak itu melakukan sebuah kecurangan di kelas. Misal, kenapa kamu mencontek? Kayak gitu. Ya pasti anak itu punya alasan tersendiri. Semisal, saya lupuk enggak belajar, saya lupuk pengen nilainya bagus, makanya saya mencontek. Pasti anak itu punya alasan tersendiri. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinannya anak. Jadi kita tanyakan dulu ke anak. Nggih, mohon maaf atas kesalahan teknis yang tadi, soalnya waktu Zoom kita sudah habis, jadi kita sambung di sini lagi. Ini Pak Arief baru bergabung, mungkin bisa memberikan sepatah dua kata tentang penerapan budaya positif di sekolah. Monggo Pak Arief. Pak Arief. Halo. Di jalan mungkin Bu, beliau Bu. Jadi ini Pak Arief, saya tadi sudah melakukan pengimplementasian budaya positif di sekolah dengan cara memberikan pandangan teman-teman bagaimana sih budaya positif itu bisa kita laksanakan di sekolah. Dan ini tadi sudah sampai pada sesi tanya jawab di pertemuan Zoom meeting sebelumnya. Akan tetapi pada waktu mau menutup Zoom kita hari ini ada beberapa kendala. Salah satunya itu tadi, Zoom-nya untuk yang tidak berbayar itu sudah habis, jadi langsung nge-close otomatis. Terus ini kan kita buat Zoom meeting lagi, mungkin dari Pak Arief ada sepatah dua kata yang mungkin bisa ditambahkan atau diberikan kepada teman-teman agar budaya positif ini bisa kita lakukan aksi nyatanya di sekolah. Monggo Pak. Tes. Oh bisa. Perlu dah? Dengar Pak. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bu Aini yang telah berinisiasi untuk mengimbaskan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kami berharap
budaya positif di sekolah betul-betul bisa diterapkan karena ini menjadi hal yang sangat penting terutama bagi karakter anak-anak. Jadi kalau budaya positif ini diterapkan dari awal, insya Allah karakter anak-anak pun juga akan mudah untuk terbentuk, dan kalau karakternya anak-anak bagus, saya yakin lulusan kita juga akan memiliki kualitas yang bagus, mereka akan siap untuk di dunia kerja. Karena selama ini dunia kerja kebanyakan mengeluhkan tentang karakter budaya kerja yang masih kurang cocok dengan dunia kerja hari ini, karena memang budaya positif di sekolah masih belum dilaksanakan secara maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tadi pada waktu presentasi kalimat saya agak sedikit bulat ya istilahnya, mungkin nanti kita bisa diskusi sama-sama secara luring ketika berada di sekolah ya. Jadi saya harap untuk kesimpulan hari ini, saya harap penerapan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah mulai dari diri kita sendiri ya, mulai dari Bapak Ibu guru sendiri. Karena apa? Karena nantinya Bapak Ibu guru akan menjadi sebuah contoh, sebuah panutan bagi anak-anak dalam mengembangkan sikap yang baik itu seperti apa. Ya, jadi saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua dalam penerapan budaya positif di sekolah ini. Kita satukan visi kita ya, agar karakter anak-anak itu bisa kita jadikan yang lebih baik lagi. Mungkin cukup itu penyampaian materi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita dokumentasi dulu, nggih. Foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, nggih Bapak Ibu. Kameranya di-on-kan. Ini sebagai bukti nanti kalau kita sudah melakukan penerapan budaya positif di sekolah. Monggo Pak Bayu. Pon nggih, saya hitung sama-sama. Action nggih. 1, 2, 3. Nggih, sampun. Terima kasih nggih Bapak Ibu sudah membantu. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar selamat, Bu.